Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Durratul Mufidah, guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 14 Al-Azhar Asy-Syarif pada media pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara terbuka. Dakwah Nabi Muhammad secara terbuka. Setelah 3 tahun Nabi berdakwah kepada keluarga dan para sahabatnya, maka turunlah wahyu surat Al-Hijr ayat 94. Dalam ayat tersebut menyuruh Nabi berdakwah secara terang-terangan. Ayat tersebut berbunyi, Fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah secara terang-terangan, Nabi pertama berdakwah kepada kaum Quraisy. Dengan perintah Allah dalam wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan di depan kaum Quraisy. Namun mendapat tantangan dari pemuka Quraisy. Salah satu yang sangat menentang adalah paman beliau yang bernama Abdul Uzza, yang terkenal dengan nama Abu Lahab. Yang kedua, Nabi berdakwah kepada keluarga Abdul Muthalib. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu agar berdakwah kepada keluarga dekatnya. Hal ini terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW merencanakan berdakwah kepada keluarga besar Bani Hashim dan Bani Muthalib, yaitu mengajak paman-pamannya agar memeluk agama Islam dengan cara mengundang kerabat dan keluarganya pada acara penjamuan makan di rumahnya. Mereka yang datang tidak kurang dari 45 orang. Setelah makan malam, Nabi Muhammad mulai menyampaikan dakwahnya. Tetapi baru mulai berbicara, langsung pembicaraan Nabi Muhammad diputus oleh pamannya yang bernama Abu Lahab. Hai Muhammad, mereka adalah paman-pamanmu dan anak dari paman-pamanmu. Sesungguhnya aku tidak pernah melihat seseorang yang datang membawa sesuatu yang lebih buruk dari apa yang kamu bawa. Namun demikian, Nabi Muhammad walaupun mendapat tantangan dari sebagian besar kaum Quraisy, Nabi Muhammad tidak pernah berhenti berdakwah. Beliau bersama para sahabatnya terus menyebarkan ajaran Islam, bukan hanya kepada keluarganya dan kepada kerabatnya saja, melainkan kepada seluruh penduduk Mekah. Dalam usahanya, beberapa orang Quraisy mulai tertarik masuk Islam. Kebanyakan mereka dari kalangan rakyat biasa dan hamba sahaya. Namun demikian, tidak sedikit pemuka Quraisy yang mengecam dan menghalangi mereka untuk memeluk agama Islam. Mereka yang telah masuk Islam selalu disiksa, diancam, dan dipaksa agar meninggalkan Islam. Seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Khabbab bin Ars, Abu Fuqaha,
dan lain-lain. Walaupun Nabi Muhammad selalu dicaci, dimaki, dan diancam, namun demikian Nabi Muhammad SAW tetap sabar, tabah, dan tidak pernah putus asa berdakwah mengajak kaum Quraisy dan penduduk Mekah agar mengikuti jalan yang benar, yaitu ajaran Islam. Kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW sejak tahun keempat masa kenabian. Sebab-sebab orang Quraisy menentang ajaran Islam adalah: 1. Persaingan kekuasaan. 2. Persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. 3. Takut akan hari kebangkitan. 4. Takut meninggalkan agama nenek moyang. Yang kelima, larangan menyembah dan memperjualbelikan berhala. Penyebab yang pertama yaitu persaingan kekuasaan. Kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka menyangka Nabi Muhammad ingin mengambil alih kepemimpinan kaum Quraisy, dan mereka menganggap kalau mereka memeluk Islam berarti mereka tunduk kepada Bani Abdul Muthalib. Yang kedua, persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Ajaran Islam tidak membedakan antara golongan bangsawan dan hamba sahaya. Karena dalam Islam, orang yang lebih mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, takut akan hari kebangkitan. Agama Islam mengajarkan bahwa sesudah hari kiamat, semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, dan semua amal perbuatan manusia akan dihisab, akan dihitung dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka tidak mau masuk Islam karena takut akan mendapat balasan dan mendapat siksa karena selama hidupnya mereka selalu berbuat dosa. Yang keempat, takut meninggalkan agama nenek moyang. Bangsa Arab terkenal sangat kuat memegang adat istiadat dan kebiasaan secara turun-temurun. Mereka takut akan mendapat malapetaka jika berani melanggar ketentuan nenek moyang. Yang kelima, larangan menyembah dan memperjualbelikan berhala. Agama Islam melarang kebiasaan penduduk Mekah yang memuja berhala, padahal kebiasaan tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dan sebagai mata pencaharian bagi mereka, penduduk Mekah pada waktu itu, adalah menjual berhala. Muhasabah, hikmah yang dapat dipetik dari dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Islam pasti akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami bahwa tugas seorang rasul hanya menyampaikan kebenaran. Rasul tidak dapat memberi hidayah walaupun kepada keluarganya sendiri. Yang ketiga, berdakwalah dengan cara yang bijaksana, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, berdakwalah dengan uswatun hasanah, artinya menjadi teladan dalam tingkah laku, amal perbuatan, dan akhlak yang baik sesuai yang didakwahkannya. Tugas kalian di rumah yaitu merangkum dan menceritakan kembali tentang dakwah Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara terbuka. Catatan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Demikian pembelajaran hari ini yang dapat Ustazah sampaikan. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustazah cukup sekian.